Sebelum ke diskusi umum, saya hanya akan meringkas sedikit saja. Yang pertama dari Mas Topan. Mas Topan menyampaikan tentang dasar modelan seorang muslim dan sikap menjadi imam. Pertama, kedua muslim, kedua mujahid, ketiga muslim, dan yang terakhir adalah takwa. Di sini tadi Pak Stefan juga sudah menjelaskan banyak hal tentang definisi dari 5 dasar pemodelan seorang muslim tadi, baik dari segi akidah, dari segi keyakinan kita, dari segi niat, motivasi kita, ataupun juga bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu masalah, kita harus selalu bersungguh-sungguh sebagai seorang mujahid, dan juga kita harus bersifat profesional. Oke, kita harus menyelesaikannya. Kalau pasien kemarin saya bilang jadi kiri, jadi togeru. Jadi ini berhubungan sekali dengan prinsip mujahid dan mungkin. Jadi kita bersungguh-sungguh dan kita mengerjakannya secara profesional, kita menyelesaikan. Jadi kita mendapatkan hasil. Jangan sampai kita hanya berbuat saja, tapi kita cuma dapat lelahnya saja. Nah, bagian yang kedua, berdasar yang dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Topan, Mas Amin menyambungnya dengan bagaimana dasar modelan apa manajemen dalam keluarga. Secara langsung saja, yang pertama selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dari keluarga itu sendiri. Dan ini tentunya bermula dari pribadi itu sendiri. Yang kedua adalah menjadikan keluarga sebagai tempat pendidikan dan lingkungan yang baik. Jadi tujuan keluarga dan definisi kita menjadi tujuan ke dalam dan juga tujuan keluar. Inputnya juga dari dalam, inputnya juga dari luar, tapi outputnya juga dari ke dalam dan keluar. Jadi ke dalam memperhatikan bagaimana melakukan di dalam keluarga, pendidikan anak, pendidikan diri sendiri, ataupun bagaimana cara berhubungan dengan orang lain luar. Terus yang ketiga adalah komunikasi dan juga diskusi yang terbuka dalam keluarga. Keluarga di sini tadi kami menjelaskan tiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai keluarga bersama. Di situ harus mempunyai juga untuk berbicara. Dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim tadi. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya menarik Nabi Ismail AS untuk dikorbankan, tapi juga berdiskusi dengan Nabi Ismail. Terus yang berikutnya adalah sabar dan teguh dalam menjalankan perintah Allah. Selanjutnya adalah keadilan dalam keluarga, dan yang terakhir adalah manajemen dalam keluarga. Itu juga mengingat jangan sampai ada anggota keluarga yang cemburu itu aja. Cemburu itu sebuah motivasi juga. Tapi ketika cemburu itu dalam artinya yang ekstremis, maka akan mengubah keseimbangan dalam keluarga, dan yang perlu kita cegah sebelum terjadi. Oke, mari kita lanjut langsung ke open discussion. Dan ini bukan open, tidak ada orang utama dalam hal ini, maksudnya pembicara bukan berarti menjawab. Mau pindah sana. Kita open. Mau pindah sana. Di sini moderator juga bukan berarti menjawab. Ariel. Jadi seperti itu. Jadi silakan. Silakan santai tapi tetap fokus. Silakan jika ada pertanyaan, tanggapan atau sanggahan dan yang lain hal silakan disampaikan. Dan kita punya waktu hingga dan sudah ada nilai-nilai Islam sebelumnya yang mungkin memang apa, tapi kok kita baru nyadar sekarang gitu. Padahal Barat sendiri yang sebelumnya memang belajar dari Islam, malah mereka bisa lebih kreatif, lebih hati-hati. Kok ternyata kita enggak gitu. Nah, silakan kalau misalkan ada tanggapan. Jadi tadi masih ada PR juga ini, belum selesai juga tadi. Jadi pertanyaannya mau yang berat. Wah, ini masyarakat udah angkat tangan mau ya masyarakat dapat hasil dari simulasinya tadi. Masyarakat ini jatuh simulasi juga modeling, tapi dia udah tenang. Ini sudah tanyakan hasilnya masyarakat. Silakan.
ini sharing aja, sharing di bidang saya. Terus saya nggak bagus bidang kajian ini. Cuman gini, ya inilah kelemahannya kalau kita nggak dekatin suatu kajian dengan model itu mempunyai keterbatasan. Ini kan idealnya. Saya ambil contohnya yang tadi yang pembahasannya Mas Topan menarik. Idealnya kita punya 5 suku utama, sama seperti misalnya kita saya ambil contoh di bidang saya ya, modeling bidang kelautan. Kita punya juga banyak suku itu, mulai dari suku Coriolis, suku tradition stress dan yang lainnya banyak gitu. Nah, untuk memodelkan misalnya sungai yang kecil, kita nggak perlu pakai suku Coriolis gitu, karena itu bukan motif utamanya. Jadi kita mesti mengetahui dulu gaya utama yang bekerja di suatu sistem itu. Misalnya untuk memodelkan laut Indonesia, kita butuhnya itu pasang surut dengan angin. Jadi faktor utama itu yang mesti ada. Mungkin dikaitkan dengan pembahasan yang Mas Topan mungkin seperti ini gitu. Ketika suatu masyarakat gitu, dia lemah dalam misalnya dia sudah kuat gitu dalam mungkinnya gitu. Mungkin harus dikuatin suku yang muslimnya gitu. Maksudnya yang mungkin itu bisa di negligible, kita nggak perlu menggunakan suku itu. Itu kelemahan dalam model seperti itu gitu. Ada kelemahannya gitu. Jadi kita yang pertama mesti tahu itu kalau di dalam model itu ya karakteristik dari problemnya kita. Kalau problemnya kita itu mempunyai karakteristik utama A, maka suku yang harus ada A. Kalau kita pakai yang B itu nggak ngaruh gitu. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih sekali Mas Erkan. Kalau saya nanti bisa boleh meringkas dari apa yang disampaikan Mas Erkan. Mungkin kalau misalkan kita melakukan perhitungan simulasi itu kan kita bikin kondisi sendiri. Kita bikin kondisi sendiri, hasilnya udah kita tahu, kita bikin vektor misalnya. Nah, di sini mungkin parameter dan atau boundary condition dari simulasi yang kita lakukan itu yaitu diri kita gitu loh. Apa yang kita miliki sekarang ini. Nah, karena hasilnya bagaimana itu memang hasil dari kondisi kita itu sendiri, input dari simulasi kita sendiri dan outputnya ya sesuai dengan apa yang input dari diri kita sendiri. Itu mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Eka. Kalau agak terlalu ya. Maaf Pak, masih ada yang dulu Pak. Oh, sabar dulu Pak. Silakan Mas tadi. Saya tertarik untuk mengomentari pertanyaan kedua Mas Chandra. Saya termasuk golongan yang terlanjur. Yang terlanjur itu maksud saya kasihan istri saya. Karena biasanya kalau misalkan saya rencananya kan biasanya kalau habis ceramah itu saya suka cerita ke istri ceramahnya seperti apa. Kalau misalkan saya ceritakan masalah keterlanjuran ini, saya harus siap-siap misalnya. Oleh karena itu mungkin saya yang bisa saya share di sini mungkin kita bisa ambil hikmahnya aja, ambil apa yang terbaik dari yang kita punya sekarang. Maksud saya ini, kalau misalkan kita menemukan ada kekurangan di pasangan kita, justru kita harus berpikir positif bahwa itu bisa menjadi ladang amal kita buat memperbaiki orang lain, khususnya istri kita. Jadi kalau kita merasa agama pasangan kita masih kurang,
Justru di situ ladang kita, ladang amal soleh kita untuk berusaha supaya mungkin memperbaiki istri kita, memperbaiki akhlak amal ibadah istri kita, membantu dia jadi lebih baik sehingga ketika ketika kita punya anak, kita berdua sudah siap untuk membesarkan anak tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebagai keluarga yang Islami. Jadi intinya kita harus menganggap itu sebagai berkah buat kita untuk menjadi ladang amal soleh buat kita yang lebih baik. Oke, terima kasih sekali. Pak Wisnu tadi udah nunggu ya. Pokoknya masih ingat kan ya? Silakan Pak Wisnu. Saya bukan tutup. Mas Teddy menanggapi tentang kedua dari Mas Chandra tadi, prinsip ya catat kalau dalam bahasa Jepang. Jadi catat kata dia catat gitu. Jadi Mas tadi nggak perlu bisa dari awal, tapi dari situ kita jadikan starting point mengenai lagi. Oke, saya Pak Wisnu. Saya tidak akan menanggapi pertanyaan kedua karena alhamdulillah saya sudah mendapatkan istri. Bukan satu-satunya saya cukup cakep dari sore. Ya, tapi pertanyaan pertama yang mau saya jawab dengan contoh kasus dari Pak Chandra sini. Yaitu orang yang berpuasa. Kira-kira nanti saya akan soal sendiri ya Pak Chandra. Orang yang berpuasa itu apakah memenuhi makmum itu atau tidak? Coba kita ambil satu-satu. Orang yang berpuasa pasti mukmin. Ya. Orang yang berpuasa pasti memiliki kepedulian. Juga memiliki tekad untuk menjalankan kebenaran. Orang yang puasa perlu semangat untuk subuh-subuh. Sabar. Orang yang berpuasa pasti kalau biasanya kalau puasa itu takjil bareng. Nah, di luar itu. Nah, orang yang puasa itu pasti ingin menyelesaikan secara tuntas, ya. Berarti maksud saya, kalau kita telisik satu persatu ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Islam, itu menurut saya memuat iman. Tinggal masalahnya prosentase kadarnya masing-masing. Yang satu mungkin bisa sampai kalau merasa bisa dan Rasul bisa 100%, kalau kita mungkin masih 0,05%. Misalnya itu kan. Terima kasih sekali Pak Wisnu. Jawabannya yang sangat menarik sekali. Kalau dari Pak Agus juga ada. Tadi Pak Wisnu dulu lah. Oke, saya akan dulu Pak ya. Tadi Pak Wisnu coba dengan orang yang berpuasa. Jadi Pak Wisnu menginspirasikan bahwa ibadah dalam Islam itu pada dasarnya mencakup 5 itu tadi. Nah, bagaimanakah share-nya? Bagaimanakah pivot tiap anggota mukmin 5 itu tadi? Ataupun bagaimana kualitasnya? Nah, itu merupakan hal yang lain. Itu memang kita dengan kualitas kita sendiri sebagai orang muslim. Oke, silakan Pak. Siapa tadi? Saya lupa. Pak Aris, silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin akan saja. Jadi mungkin ada sebuah pertanyaan itu saya seperti ini. Kalau saya ibaratkan sebagai sepak bola. Jadi kan kalau kita ada game sepak bola itu kan, nah semua pemain itu bagus. Ada yang jago, jadi striker jago itu ya. Tapi ketika bersama-sama itu kan jadi bagus, bisa jadi sebuah tim yang Real Madrid, MU gitu ya. Jadi jawaban pertanyaan pertama, apakah kita memiliki kelima hal tersebut? Ya, saya kira semua orang mempunyai kelima hal tersebut. Kalau bisa jelaskan karena yang beda-beda.
Mengatakan imanu yazidu wa yanqus. Iman juga bertambah dan berkurang. Tetapi ketika masing-masing ini bekerja sama menjadi sebuah tim, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik. Seperti hari ini komunitas sebuah tim sama-sama, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Nyambung ke pertanyaan yang kedua, seperti saya juga sudah punya keluarga. Insya Allah insya Allah kita pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masalahnya seperti tadi bilang, kita udah punya defaultnya, settingnya udah segini. Ya, kalau kita gabung sama-sama sama istri, juga akan hasilnya juga akan lebih baik, saya kira. Ditambah lagi penjelasan Pak Topan tadi, kita ada input ilmu seperti hari ini, maka akan selalu bertambah dan bertambah. Jadi karena yang tadi penting sekali. Mungkin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Aris atas tanggapannya. Beliau mencontohkan sebagai dalam sepak bola ya, yang player punya kualitas yang bagus. Jadi di sini yang muslim itu dan pada dasarnya sudah mempunyai imam tadi ya. Nah, tadi sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Wisnu sebelumnya. Dan Mas Aris melanjutkannya, ketika tiap-tiap player itu bergabung dalam sebuah tim dan mungkin dalam sebuah keluarga, nah itu mungkin akan lebih indah lagi, akan lebih sinergi, seperti yang Mas Yudi bilang, akan lebih sinergi. Nah, oke, Mas Agus, Pak Agus silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya satu pertanyaan yang pertanyaannya ini hampir sama sebetulnya, jadi bisa jadi sudah terjawab, tapi bentuk pertanyaannya agak berbeda. Jadi yang saya tanyakan itu tadi model itu kan sangat ideal ya. Jadi kalau yang secara pribadi tadi 5 itu terpenuhi pasti sangat hebat sekali. Nah, jadi yang saya tanyakan bentuk seruan atau perintah untuk menjadi muslim yang punya 5 mu tadi itu apakah wajib? Artinya setiap muslim apakah pasti bisa memiliki 5 mu? Kalau memang wajib itu artinya setiap muslim harus pasti bisa menuju 5 mu. Tapi kalau itu semacam sunnah atau barangkali yang himbauan saja, ya artinya dengan kondisi perintah yang tidak diwajibkan, maka umat muslim jadi seperti ini. Nah, sekarang mungkin perlu ditekankan, apakah kita wajib di sana? Kalau wajib, artinya kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menuju ke arah 5 mu tadi. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaannya dari Pak Chandra tadi. Artinya, apakah mungkin ada seorang muslim yang tidak bisa memenuhi 5 itu? Kalau demikian, berarti ya tidak wajib gitu. Itu sedikit berbeda memang pertanyaannya. Nah, yang kedua, saya komentar saja mengenai model. Model itu memang tidak ada yang ideal. Model itu hanya bisa mengcover sebagian tertentu. Contoh saja ini mirip yang disampaikan Pak tadi. Contoh kalau saya bidangnya elektro ya, kalau kita punya rumus tegangan dan arus kan ya, I sama dengan V dibagi R kan. Tapi apakah kalau I nya 1 juta ampere, apakah tegangannya 10.000 juta volt? Belum tentu, karena pada kondisi tegangan tinggi bisa jadi rumus tadi tidak jalan lagi, tergantung hardware-nya kan. Nah, saya pikir model ini saya pikir juga hanya mencakup tertentu. Contoh tadi yang diambil oleh Pak Amin, beberapa contoh keluarga ideal tadi itu bagus-bagus semua. Nah, harusnya memang ada contoh-contoh model bagaimana cara menghadapi model ideal, bagaimana menghadapi kondisi yang tidak sesuai diharapkan seperti itu yang tadi. Contoh misalkan Nabi Nuh ya, Nabi Nuh itu kan anaknya durhaka, itu modelnya tidak ideal, tapi itu juga maksudnya itu model pada saat kondisi keluarganya tidak baik, tapi itu juga contoh yang ideal karena kita bisa meniru pada saat menghadapi anak yang durhaka kita perlakuannya seperti apa. Jadi saya pikir model itu memang harusnya bisa banyak sekali ya.
Tetapi memang tidak bisa atau tidak mudah untuk membuat satu model yang bisa untuk mengcover keseluruhan itu tadi. Jadi poin saya, bagaimana kita memahami yang disampaikan oleh Bapak Materi secara bagus tadi, ini untuk daerah-daerah yang memang kita arahkan ke sana. Tapi untuk daerah yang lain, kita juga harus mencoba mencari model yang ideal yang lainnya untuk menghadapi problem yang lainnya. Saya pikir itu sebelumnya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya sangat baik. Susah juga menyimpulkannya. Saya ringkas saja. Yang pertama adalah mengenai apakah mereka memiliki 5 U tadi itu apakah wajib atau enggak. Nah, itu mungkin tadi sebelumnya sudah disebut bahwa sebagai muslim otomatis kita memiliki 5 U. Nah, tapi akan kalau menikah 5 U apakah ini pasti enggak? Kunci aja. Nanti Nggak bisa. Kalau nunggu. Yang kedua adalah tentang validitas model, ya. Ketika parameter atau boundary conditionnya berubah. Nah, ini jadi mungkin modelnya sedikit berubah. Pak Agus ya? Maaf kalau agak salah ya. Jadi mungkin tentang validitas model dan juga mungkin satu model ini valid parameter atau kondisi seperti ini, tapi kurang valid dalam ini. Nah, mungkin apakah mungkin model-model itu harus bersifat adaptif, harus bersifat menyesuaikan waktu dan uang yang ada di sekitarnya mungkin. Nah, oke, mungkin Ustadz Noviadi akan memberi bacaan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit mengungkap persepsi kita tentang model. Karena kita ada di dunia akademis, mau nggak mau, apalagi di sini kan kebanyakan engineering. Ketika bicara model itu yang diajarkan di buku kita, bahwa model itu pasti tidak akan bisa 100% sempurna. Hati-hati dengan istilah itu, karena itu satu penetrasi istilah masuk ke dalam masalah agama. Nah, kalau misalkan model itu memang kita desain seperti misalkan 5 U istilahnya itu boleh lah, itu boleh. Bisa ya, bisa tidak, walaupun itu juga tidak relevan juga menanyakan valid atau tidak valid. Tetapi di dalam Al-Quran pun Allah seringkali juga mendeskripsikan yang bisa kita istilahkan model. Dan itu siapa yang berani mengatakan bahwa itu ada kemungkinan salah ya? Seperti misalkan orang yang masuk dalam suku itu siapa gitu. Jadi dalam Al-Quran ayat Quran surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, kami ini menjawab pertanyaan Ustaz Chandra dan Pak Agus begini. Wajib satu tadi waladina amalu wa amilu sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak mereka akan masuk ke dalam surga. Beriman dan beramal soleh, kita berani mengatakan ya itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah itu, atau itu 99% benarnya. Nah, ini yang saya maksud agak berhati-hati, penetrasi istilah yang biasa ada dalam dunia akademis kemudian masuk dalam masalah agama. Ya, kalau model itu kita masukkan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau mewakili sesuatu realitas. Karena Allah SWT berbicara menginformasikan kepada kita tentang realitas orang-orang yang masuk dalam surga. Jadi cuma catatan aja ya, agak hati-hati. Nah, kalau saya kira mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novi atas ucapannya. Kita juga tidak punya waktu banyak. Kita sudah 45. Tapi maaf jika dari Ahmad ada pertanyaan. Silakan. Meskipun waktu sudah tidak ada, tapi silakan jika ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lempar lagi ke semuanya. Jadi tadi Pak Novi tadi kita harus berhati-hati dengan paradigma kita bahwa di misalkan kita seorang engineer permodelan atau cara modelan di engineer langsung kita bawa sama mama begitu aja ke mana agama kita. Oke.
Tapi silakan ada tanggapan dari Mas Ami. Silakan Mas Ami. Singkat saja, jadi tidak untuk menjawab pertanyaannya tadi. Jadi mungkin ingin garis bawahi dari apa yang disampaikan Pak Novi tadi benar sekali. Karena nanti Farid menyeletuk kalau modelnya salah, Islamnya salah dong. Dan itu makanya harus berhati-hati ketika orang model. Saya ingin mengemphasize Islam itu pasti betul gitu. Kita harus meyakini itu. Model-model ini disusun adalah dalam kerangka kita membantu kita untuk memahami kalau tadi dalam konteks pribadi bagaimana menjadi pribadi yang mengatakan masuk surga. Kalau misalnya saya tadi menyampaikan dalam bentuk keluarga, tentu saja ini adalah dalam batas tertentu. Bagaimana mengatakan agar keluarganya itu bisa menghasilkan yang diinginkan, mengatakan orang-orangnya masuk surga semuanya. Karena nanti kan waktu satu telah dikenal. Jadi diri kita dan keluarga supaya masuk surga. Jadi model sangat mungkin salah, sangat mungkin. Tapi model adalah sebuah upaya untuk kita mendekati bagaimana yang sebenarnya. Jadi ketika itu tidak sesuai atau ada kekurangan, ketika kita tidak punya model yang lain, jangan apa ya istilahnya kemudian meninggalkan semuanya. Itu bukan sebuah sikap yang diharapkan. Tapi ini adalah sebuah upaya kita membantu dengan memasukkan diri sangat baik untuk bisa menghadapi kondisi ideal yang seharusnya. Jadi mohon saya ingin emphasize di sana. Jadi jangan menganggap bahwa yang seharusnya seperti ini tidak. Ini sangat terbuka untuk didiskusikan, dibedah dan disempurnakan. Kira-kira mungkin. Silakan langsung saja. Oke Pak. Ya, menarik dari yang didiskusikan. Jadi kalau saya berangkat dari al-Islamu yaitu melanjutkan lain. Jadi agama sendiri kan sudah di atas dari segalanya. Jadi apapun itu diambil modelnya ataupun ini satu kan yang harus kita satukan gitu. Dan kalau kita sudah masuk Islam kan untuk seluruh bisnis apa? Jadi harus seluruh apa tidak parsial. Artinya kalau tadi yang dalam bentuk dia mencoba limamu itu betul dan saya lebih memilih untuk tidak apa ini wajib atau ini apa sunnah tidak. Tapi ya dengan limamu itu porsi dan posisi sesuai dengan apa namanya ya potensi kita sesuai dengan tingkatan lah ya. Jadi mungkin maunya Mas Toman dengan karena beliau dan memahami ya apa sudah mempelajari dengan saya yang saya tukang kunci street misalkan. Ini beda ya. Jadi yang penting bagaimana kita ada dari 5 mu ini tadi kita bisa mengambil dan berusaha semaksimal mungkin karena kan perintahnya juga ira anak dari bisa tak itu masalah dengan kadar maksimal kadar informasi kita yang harus kita tuntut. Dan satu kata kunci lagi nanti kalau kita sudah sampai pada tingkatan yang paling apa namanya sudah menyeluruh itu kan la junah fi ma faqtum bihi apalagi maka ada turun itu kan satu hari kita pegang. Jadi salah itu sebenarnya tidak dosa. Kita berbuat salah itu tidak dosa. Yang salah, yang dosa itu kalau kita sengaja berbuat salah. Karena kalau kesalahan itu tidak sengaja kan karena kita tidak tahu atau karena tidak mengerti dan seterusnya. Jadi dengan itu dipastikan saya yakin bisa memahami yang saya sampaikan oleh sejak dari Bang Yudi, Mas Amin dan Mas Topan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Nur sebagai bentuknya. Maaf ya ini pakai seluruh apa berhubungan waktu juga kita bilang 50 menit. Mengenai diskusi open discussion saya cukup sampai di sini dan tadi dari ujangan dari Pak Nur tadi ada beberapa yang boleh saya ringkas. Islam itu sudah sempurna. Jadi prinsip-prinsip pemodelan dari Mas Topan ataupun Mas Amin ataupun nanti yang akan disampaikan oleh Mas Surya dan Pak Novi pada dasarnya tidak salah. Itu adalah berdasarkan Islam dan itu mempunyai kebenaran yang absolut. Nah, terus yang kedua prinsip kita untuk bekerja itu adalah secara Islam sudah disebutkan juga. Semua kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita.
sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal. Jadi kita nggak boleh manja, kita nggak boleh taruh, tapi kenapa nggak taruh? Nah itu akan yang mendapatkan dosa seperti itu. Nah, oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau misalkan nanti ada unek-unek dan lain-lain, mungkin bisa kita sampaikan ke pengurus Midori. Jadi pengurus Midori atau pengajar Midori akan kita beritahu lagi. Apakah hasilnya bagaimana? Nanti mungkin akan kita publish. Tadi itu bukan tanggung jawab saya ya, karena modal saya hanya sampai di sini saja. Jadi pertanyaannya lumayan sangat bagus sekali tentang prinsip-prinsip modelan dalam Islam, dalam diri dan juga keluarga. Prinsip-prinsip modelan yang berdasarkan Islam yang benar-benar kebenarannya dalam absolut. Tapi mungkin kita akan mendapatkan PR setelah ini bahwa bagaimana untuk aplikasikannya dalam kehidupan yang real. Nah ini mungkin kita tidak perlu pemodelan sendiri di sini. Jadi bukan pemodelan tadi sebelumnya, tapi pemodelan dalam dunia nyatanya. Jadi kita tangga seperti itu, punya anak seperti ini, dan kita bikin model seperti apa yang cocok buat keluarga ini sendiri. Kita akan bikin modul buat keluarga kita, modul buat keluarga, modul buat anak dan lain-lain. Nanti akhirnya kita jadikan satu model dari kita simulasi kita sendiri. Seperti apa? Nah, oke, saya cuma segini dulu. Saya mohon maaf sebagai moderator hanya bisa lempar-lempar saja. Jadi kurang mampu meringkas dengan kompak dan jelas. Saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.